Assalamualaikum Bem. Sebelumnya aku ucapin terima kasih buat kamu yang udah ngeklik video ini dan welcome to my channel Haji Feb. Dimana kali ini kita bakal ngebahas ya salah satu karakter nih yang emang udah terkenal ya sampai-sampai ini ya ini karakter jahat maksud aku ya sampai-sampai dijadiin film nih. Siapa lagi ya yang ganteng gitu tapi suka ngekill gitu ya. Ya, Ted Bundy ya. Nah, kali ini aku bakal ngebahas ya perjalanan hidupnya si Ted Bundy ini ya. Dari yang kecil ya tuh waktu di sekolah dia juga termasuk anak yang pintar ya. Terus ganteng gitu, banyak disukain sama cewek-cewek. Tapi pada akhirnya dia itu menjadi seorang serial killer gitu. Nah, kok bisa? Bagaimana ceritanya? Ya udah deh, nggak usah pakai babi bu lagi. Langsung aja kita ke ceritanya. Sebelumnya, Rem, kita kenalan dulu sama profilnya si Ted Bundy ini. Nama aslinya itu Theodore Robert Cowell ya. Dia itu lahir ya di Birmingham ya, itu sekitar tanggal 24 November gitu ya, 1946 nih. Nah, jadi ini sejak kecil ya, di Amerika ya. Tepatnya di Amerika. Nah, jadi sejak kecil dia itu dibesarkan sama kakek dan neneknya nih. Karena kenapa nih ya? Jadi si kakek dan neneknya ini ngaku kalau dia itu atau mereka itu sebagai keluarganya si Ted Bundy nih, karena ya itu ibunya Eleanor Cowell ya itu bisa dibilang ya saat ngelahirin si Ted ini itu usianya baru 20 tahun dan si ayahnya maksud aku itu nggak tahu kemana, jadi bisa dibilang ini si Ted yaitu atau ibunya si Ted itu hamil di luar nikah. Jadi ini kayak kakek dan neneknya itu memperkenalkan si Ted ini sebagai anak mereka, sedangkan ibunya itu malahan sebagai kakaknya si Ted nih. Singkat cerita nih Fem ya, saat si Ted Bundy ini kecil ya, ini dikenal sebagai anak yang kejam gitu ya. Dari kecil emang udah kejam gitu ya. Dia ini suka ngumpulin anak-anak yang usianya tuh lebih lebih muda gitu dari dia, terus udah dikumpulin. Ya udah deh, diajak main ke hutan. Terus sampai di hutan itu anak-anak itu bakal diteror sama si Ted nih. Nah, terus nih Fem ya, nggak sampai di situ aja. Si Ted ini juga saking kejamnya dia tuh suka nyiksa yang namanya, bukan suka ya, pokoknya pernah nyiksa itu binatang gitu Fem. Nah, saat remaja nih berbeda nih. Si Ted ya lebih memilih untuk menyendiri nih. Jadi tipikal anak-anak yang suka menyendiri gitu. Dia tidak suka terlalu bergaul gimana. Tetapi nih Fem ya, karena dari kecil ya si Ted itu ganteng ya. Jadi banyak gitu cewek-cewek yang suka gitu sama si Ted. Jadi tipikal-tipikal kalau cowok ganteng itu agak misterius gimana gitu lah ya Fem ya. Nah, si Ted juga nih ya buat dia lebih terkenal karena waktu dia sekolah di pas remaja itu dia juga dikenal sebagai anak yang pinter nih Fem. Jadi di dalam ceritanya ya, itu si Ted Bundy akhirnya memutuskan untuk kuliah ya di university ya, di sebuah universitas ya di Amerika sana. Nah, terus nih ya, itu di tahun, kalau nggak salah ya, di tahun 1967 gitu deh, Beb. Nah, dia itu kuliah, ngambil jurusan itu psikologi. Nah, ini dia, si Ted ini dikenal ya sebagai anak yang pintar gitu. Itu semua mata kuliahnya tuh, nggak pakai ngomong ya, itu A semua ya, nilainya A semua. Nah, terus nih, dia itu ya, bisa dibilang ya perfect, udah dia tuh ganteng ya, dia juga pacaran sama cewek atau teman sekelasnya yang bernama Stephanie Brock. Nah, Stephanie Brock ini juga memiliki paras cantik ya, itu dikenal sebagai cewek yang cantik nih Bem ya. Itu ciri-cirinya itu ya, itu dia tuh putih ya, rambutnya panjang gitu, belah tengah gitu, tinggi, waduh pokoknya spek idaman lah ya. Kita bilang dulu ya, ini cewek yang idaman tuh gimana, putih tinggi, yang listrik. Tapi ini Bem ya, itu sayang banget ya. Ya, seperti biasa ya, kisah cinta zaman klasik dulu di mana nih ya. Jadi Stephanie ini berasal dari keluarga yang berada gitu, orang kaya nih Bem. Sedangkan si Ted itu dari keluarga yang biasa aja gitu. Nah, hubungan mereka ini akhirnya harus kandas ya. Karena perbedaan status sosial nih Bem. Jadi keluarganya si Stephanie itu nggak suka sama si Brooke nih. Jadi akhirnya hubungan mereka itu ya harus berakhir nih Bem. Dan karena patah hati nih Web ya, ini kalau menurut aku nih catatannya, kalau perlu dibagi di bawah, ini kayaknya titik terendah mungkin ya, bisa bilang begitu ya. Dimana nih si Ted akhirnya ya karena patah hati itu pulang kampung gitu ya. Pas pulang ya Web ya, di situ dia baru tahu ya, seperti aku bilang tadi, dia akhirnya baru tahu kalau kakak yang selama ini dia anggap itu sebagai kakak kandungnya, itu merupakan ibu kandungnya nih Web. Nggak kebayang nih Web ya, itu si Ted maksud aku ya, ini aduh bayang pokoknya di suasana hatinya, pastinya dia tuh kayak ya bisa dibilang ya terpuruk gitu deh Beb ya. Ya untuk mengobati atau menghilangkan ya, semua hal ini nih Beb ya, akhirnya kayak dia tuh mencari kegiatan lah ya, dia biar nggak kebawa kali sama pikirannya gitu.
Nah, akhirnya dia itu bekerja di beberapa pekerjaan nih Beb ya. Salah satunya dia pernah bekerja sebagai penasehat di bagian kriminal gitu nih Beb ya. Terus dia juga ini kerja nih Beb di bagian yang ngangkatin telepon ya untuk mereka-mereka yang pengen bunuh diri gitu. Jadi dia bagian yang ngangkatin teleponnya gitu nih Beb. Nah, jadi ceritanya nih Feb ya, mereka-mereka yang nelpon itu pengen bunuh diri. Jadi tugasnya si Ted ya pastinya membujuk mereka ngobrol gitu ya, kayak ya pokoknya gitulah ya, ngobrol gitu sehingga ini yang pengen bunuh diri nggak jadi gitu bunuh dirinya. Dan di sini nih Feb ya, ini si Ted itu termasuk orang yang sangat disenangi gitu ya sama para penelponnya gitu dan sampai-sampai nih Feb ya, kalau ada yang nelpon gitu kamu yang angkat nggak mau ngomongnya sama si Ted aja gitu. Singkat cerita nih Feb ya, akhirnya ya setelah hari berlalu ya, waktu pun berlalu ya, dimana kegalauannya si Ted ya. Akhirnya ya itu si Stephanie mantannya itu kembali menghubungi ya si Ted gitu ya di tahun 1973 nih, dan ya, mereka menjalin kembali komunikasinya gitu ya pastinya. Ya di sini bisa kita lihat ya, kayaknya ini CLBK gitu Beb ya. Nah, di sini juga mereka itu kayak ya kayak pengen nikah gitu ya. Jadi mereka tuh sama-sama kayak mengatur persiapan mereka untuk menikah nih Beb. Dan kamu tahu pada akhirnya apa? Si Ted-nya menghilang nih Beb. Jadi diceritainnya si Ted itu kayak memutuskan semua komunikasinya sama si Stephanie. Jadi kayak si Ted ini kayak kesel gitu atau dendam gitu. Jadi kayak pengen balas dendam gitu sama si Stephanie gitu nih Beb. Oke deh Bem, ini waktunya kita buat ya, kita semua buat mainkan imajinasi kita semua, mainkan imajinasi kamu ya. Buang jauh-jauh logika kamu karena logika kamu nggak bakal main di sini Bem. Karena apa? Karena si Ted Badia itu teman kita ya, maaf ya maksudnya. Tokoh utama dalam cerita ini bakal masuk ke mode yang paling barbar gitu, yang jadi cowok ganteng, pinter, masuk ke mode monsternya nih Bem. Oke, dan untuk kasus pertama itu terjadi di tanggal 4 Januari ya 1974 di BEM ya. Nah, ini korbannya itu bernama Karen Spark ya. Itu dia seorang mahasiswi ya dan juga seorang penari di band. Jadi ceritanya nih ya, itu si Ted ya, itu diam-diam masuk ke bisa dibilang ya apartemen bawah tanahnya si Karen gitu. Nah, pas si Karen pulang tidur gitu ya, dia tuh terkejut karena si Ted itu udah ada di kamarnya. Nah ya udah deh, si Ted itu emang udah bersiap ya, udah mempersiapkan diri, langsung aja si Ted itu nyerang si Karen gitu. Nah, terus ya si Ted ngambil salah satu batangan besi yang ada di tempat tidur itu, langsung mukul ya si Karen gitu. Nah, si Karen yang udah nggak berdaya nih akhirnya itu mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh ya, maksudnya dia mendapatkan kekerasan seksual ya. Udah gitu nih Web ya, dalam keadaan itu udah nggak berdaya itu ya, ini kejam bener nih ya si Ted ya. Itu si Ted gitu ya, itu memasukkan ya sebatangan besi ke dalam ya organnya, atau bisa dibilang ya itu ke dalam tubuhnya si Karen gitu. Ini sampai kantong, mau maaf ini kantong kemihnya pecah gitu nih Bem, tapi si Karen tuh masih bisa bertahan. Ini aku jadi ingat kejadian atau kasus si Eno Cangkul gitu nih Bem. Terus nih Bem ya, itu pada tanggal 1 Februari ya, itu korbannya selanjutnya dari si Ted itu bernama Linda N ya, Linda N Haley ini ya. Dia itu seorang perempuan ya, atau seorang perempuan berusia 21 tahun gitu nih Bem ya. Jadi si Ted ya itu diam-diam masuk ke ruang bawah tanahnya si Linda gitu tuh. Ya udah deh Bem, pas melihat si Linda dia tuh langsung nyerang si Linda nih, dan dia itu langsung mukul kepalanya si Linda sampai si Linda itu nggak sadarkan diri nih Bem. Nah terus nih si Ted ya itu mendandani si Linda gitu, dia memakaikan jeans berwarna biru ya, blus berwarna putih, dan memakaikan sepatu boot nih. Nah ya udah deh, terus si Linda ini dibawa naik mobil ke daerah terpencil. Nah sesampainya di tempat tersebut nih Bem ya, itu si Linda itu ya itu diperkeos Bem ya. Terus nih sebelum si Linda ini dibuang ya, si Linda ini ya dihabisi sama si Ted nih, baru jasadnya akhirnya tuh dibuang nih Bem. Dan ini nih Bem ya, itu salah satu atau bisa bilang korban pertama dari si Ted yang mati nih Bem. Jadi nih Bem ya, itu bisa dibilang ya si Ted ini yang melakukan aksi kejahatannya itu dari tahun 1974 sampai 1978 nih Bem. Nah, ini modusnya nih Bem ya, atau bisa dibilang ya, ini korbannya itu mencapai 30 orang. Ya. Terus ini ya modusnya itu dalam menjalankan aksinya itu biasanya itu dia berpura-pura sebagai orang yang kesusahan ya, atau pokoknya ya dia berpura-pura menjadi orang yang membutuhkan pertolongan gitu di web ya, ataupun dia bakal meyakinkan korban-korbannya bahwa dia itu seseorang yang memiliki otoritas atau ya bisa dibilang orang berpengaruh gitu di web. Nah ya udah nih, korbannya yang udah terbujuk ya sama rayuannya, sama tipuannya itu biasanya bakal dibawa ke dalam kendaraannya gitu. Sampai di kendaraannya ya udah nih, ini perempuan bakal
mereka ya itu dipukuli sampai pingsan. Terus ya pas ini cewek itu pingsan, biasanya dia si Ted ini bakal ngeborgol ya si perempuan itu biar nggak bisa kemana-mana gitu. Ya udah deh. Terus si Ted bakal ngebawa korbannya itu ke daerah terpencil. Nah sampai di daerah terpencil itu nih Beb, biasanya korbannya itu bakal mendapatkan serangan kekerasan ya baik itu seksual maupun ya akhirnya dihabisi nih Beb. Lanjut nih Bem ya, asal kamu tahu ya kalau kamu dengar ya kejahatannya si Ted ini ya mungkin udah sering kamu dengar nih Bem ya. Kok aku bilang si Ted ini ya monster ya? Karena nih Bem ya, asal kamu tahu si Ted ini ya itu ya sering mengunjungi ya itu jasad korban-korbannya. Terus jasad-jasadnya itu ya bakal dia dandanin ya. Terus dia setubuhi lagi nih Bem. Sampai jasadnya itu membusuk. Bukan itu aja nih Bem. Terus dia itu 12 korban ya, 12 korban atau jasadnya itu ada yang sampai dipenggal maksud aku. Terus dibawa pulang ke apartemennya itu kayak dijadiin kayak sebuah trofi kenang-kenangan gitu bagi dia gitu saking sadisnya gitu nih Bem ya. Nah, ini nih Bem ya, bisa dibilang ya si Ted ini juga salah satu ya pencuri yang produktif sering mencuri ini tiap malam ya hampir tiap malam itu si Ted itu ya masuk secara diam-diam ke rumah orang itu dia mencuri terus korban-korbannya itu juga dipukul ya dicekik gitu ya terus ya juga mendapatkan kekerasan seksual nih Bem. Nah pokoknya sini Bem bisa dibilang ya si Ted ini serem bener nih Bem. Nah, jadi kalau kamu mikir nih, Bem, ya, itu korban-korbannya itu segitu aja ya? Enggak nih, Bem. Ini diprediksi ya, itu korbannya Siten itu sampai 100 orang nih, Bem. Itu kamu bisa bayangin ya, yang ketahuannya itu yang mungkin ya yang terdata itu 30 ya, tapi ini korbannya bisa sampai 100 orang gitu nih, Bem. Dan belum lagi nih, Bem ya. Kalau kamu mikir ya, kok bisa gitu ya seorang ya yang ganteng gitu ya. Kalau punya masalah semua orang punya masalah gitu. Kok bisa sampai segitunya tuh. Terus nih korban-korbannya itu apa random aja enggak nih Bel. Jadi ceritanya ya. Ini pada korban-korbannya itu ya ini perlu digarisbawahi. Kenapa aku bilang tadi ya ciri-ciri dari mantannya si Ted nih si Stephanie itu ya. Jadi nih korban-korbannya itu adalah yang mirip sama mantannya si Ted Bundy nih. Jadi bisa dibilang ya mungkin dia kesel gitu, sakit hati sampai gimana gitu ya. Nah, jadi nih ciri-ciri korbannya yang bakal menjadi target si Ted Bundy ini ya, itu putih gitu ya, putih, terus rambutnya itu terurai panjang sama belah tengah gitu nih Bem. Pokoknya mirip-mirip sama kriteria atau ya karakternya si Stephanie itu nih Bem. Dan itu ya range usianya ya. Rentan usia korban-korbannya itu dari mulai 15 sampai 25 tahun nih Bem. Jadi kebanyakan itu mahasiswi nih Bem ya. Dan kalau kamu rambutnya model gitu gimana? Yang jelas ayo kita ubah ya tatanan rambutnya diubah. Serem juga ya kalau punya Stephanie jadi seseorang sistem ya Ted Bundy ya. Dan ini Bem ya selain tadi itu targetnya tuh mahasiswi gitu Bem ya, ini juga targetnya itu perempuan-perempuan dari kalangan yang itu bisa bilang ya orang kaya gitu nih Bem. Jadi kalau ditarik ke belakang lagi kenapa si Ted Bundy sampai gini ya, itu bisa dibilang ya itu sejak kecil ya atau pas kecilnya si Ted ini sering baca komik-komik yang mengandung unsur seksual nih Bem atau kekerasan seksual gitu. Nah ini nih yang salah satu mendasari tindak kejahatan si Ted pada usia dia pas aku nih Bem ya pas dia gede gitu nih Bem. Jadi Bem ceritanya nih ya, itu si Ted Bundy akhirnya tuh sempat ditangkap ya di tahun 1975 nih Bem ya. Dia itu ditangkap ya dan didakwa atas dakwaan ya percobaan penculikan ya atau penculikan dan percobaan penyerangan kriminal gitu nih Bem. Nah jadi nih dia juga dimasukkan atau nama dia juga dimasukkan ya ke dalam daftar ya itu kayak pelaku kriminal terhadap kasus-kasus ya kejahatan yang belum terpecahkan gitu nih Bem. Dan dia juga yang mendapatkan banyak dakwaan ya dari beberapa negara bagian di Bem. Menghadapi tuduhan pembunuhan di Colorado, ya si Ted ini merencanakan 2 pelarian dramatis dan melakukan penyerangan lebih lanjut di daerah Florida nih. Nah, termasuk ya 3 pembunuhan sebelum ditangkap kembali nih Bem ya, itu di tahun 1978 nih. Nah, atas pembunuhan di Florida. Terus nih Bem ya, dia itu dijatuhi 3 hukuman mati dalam 2 persidangan sekaligus nih Bem. Dan dieksekusi di kursi listrik penjara negara bagian Florida pada tanggal 24 Januari 1989 nih Bem. Oke deh Bem, akhirnya si Ted itu dieksekusi nih Bem ya. Ya, dengan kasus ya sebanyak itu dan sekejam itu nih Bem pastinya ya dia mendapatkan hukuman mati nih Bem. Nah, itu ya Bem ya pas kasus itu bergulir pastinya banyak orang itu yang merasa khawatir
terus takut gitu ya, soalnya kan itu ya bisa jadi ya menimbulkan kekhawatiran lah ya, karena ada serial killer gitu. Nah, terus nih Bem ya, setelah si Ted itu dieksekusi mati, maksud aku nih Bem ya, itu pastinya banyak perempuan muda di sana gitu Bem ya. Itu kamu tahu apa yang terjadi ya? Itu kalau kamu mikir mereka tuh bakal tenang gitu, lega, enggak Bem, mereka malahan sedih. Iya, jadi banyak perempuan muda di sana itu yang menulis bahkan nelpon gitu ya, itu ngomong kalau mereka tuh merasa sedih gitu ya, karena sosok ya, atau mereka percaya salah satu atau satu-satunya sosok yang mereka cintai itu telah tiada nih Beb ya. Dan mereka itu merasa mereka itu kayak udah terkena kayak mana ya, galau, sedih gitu, bahkan ada yang sampai stres kali ya, karena begitu cinta sama si Ted gitu ya, soalnya ya si ganteng gitu Beb ya. Dan mereka nih Beb ya, itu merasa tertipu ya gitu ya. Tertipu gitu dengan ya ketampanan dan karismatiknya si Ted ini, seakan-akan mereka itu ya mencintai seseorang yang nggak pernah ada gitu nih Beb. Aku agak bingung nih kok bisa gitu ya. Tapi emang sih kalau dari pekerjaannya si Ted tadi ya, dia sempat ya menerima kayak telepon gitu, atau ya mereka-mereka yang pengen mengakhiri hidupnya, mungkin ya sebagian itu kan, atau kebanyakan ya para cewek-cewek gitu ya. Jadi dia menjadi kayak favorit gitu, terlepas dari dia ganteng gitu di belakang, tapi tetap aja gitu dia kok kriminal gitu, pinter ya, kok kriminal gitu, atau bisa dibilang pusing nih Bem. Oke deh Bem, itu dia ya cerita dari si Ted Bundy ini, atau si Ted Bundy. Aku bingung sih cara nyebutinnya. Nah, buat kamu nih Bem ya, ini kan ceritanya sampai diangkat jadi sebuah film nih. Nah, sebelum kamu nonton film, kamu kayaknya juga wajib ya nonton cerita, atau tahu gitu cerita aslinya nih, biar ya biasa ya ada perbandingan tuh. Oh ini cerita aslinya gini gitu, atau filmnya gini gitu. Pastinya punya sensasi tersendiri nih. Nah, buat kamu nih Bem ya, menurut kamu dia si Ted Bundy ini sebenarnya tuh gimana sih Bem ya? Dia ini kan bisa dibilang ya, itu masa kecilnya kan kayak gitu ya kan, terus pas remajanya gitu patah hati gitu ya, pas patah hati juga tahu ternyata dia itu siapa ya kan, ibunya itu sebelumnya dianggap kakaknya. Menurut kamu sih mana nih yang paling membuat atau menghancurkan ya itu si Ted Bundy nih, sampai-sampai ya dia bisa jadi sekejam itu nih Bem? Coba nih kamu komen di bawah nih Bem ya. Oke deh Bem, sebelumnya aku minta maaf nih kalau ada kesalahan-kesalahan kata dan kesalahan-kesalahan lainnya nih, aku minta maaf nih Ben ya. Dan aku minta nih bantuan kamu buat like, comment, dan subscribe ya. Dan share juga nih ke teman-teman kamu nih, biar aku makin semangat gitu Bem buat videonya nih Bem ya. Dan sampai jumpa lagi nih Bem ya di video-video aku yang lainnya. Ya di Bem, because you my family, I call you my Bem. Bye-bye.